Oke, yuk nomor 8. Nah, ini dia materi favorit ya. Ini tentang apa ini? Tentang kubus ya, atau tentang dimensi 3. Kita baca dulu. Nah, yuk. Diketahui rusuk A B C D E F G H A B C. Wah, ini salah ya. Wow, salah nih. A B C D, terus ini salah nih, saya coret. Nah, ini enggak ada. A B C E F G H dengan panjang rusuk rusuk alaij ya. Ini panjang rusuk ya, panjang rusuk kubus 12 cm. Titik P terletak pada perpanjangan rusuk DC sehingga CP berbanding DP adalah 1/3. Maka jarak P ke bidang BDHF adalah, kalau saya gambar kubusnya. Ini dia kubusnya gitu ya. Saya kasih nama A, sini A misalnya, B, sini C, sini D, sini E, sini F, sini G, sini H. Gitu ya. Terus berikutnya lagi, panjang rusuknya 12, berarti sininya 12. Semuanya 12 gitu ya. Terus titik P terletak pada perpanjangan DC. Jadi kalau saya tulis di P perpanjangan DC. Jadi kalau saya kasih garis lurus gini ya, ini ke sini. Ini ke sini misalnya. Ini ya, sampai sini. Sorry sebentar. DC mana DC? Ini sorry ya, bukan AC, DC. Nah, ini saya kasih titiknya dari D ke C. Ini D. Ini C. Ini dia. Oke, sampai sini. Sip. Ini misalnya di sini. Disinilah titik P. Titik P itu di sini. Titik P itu ada di sini ya. Dia pada perpanjangan DC katanya. Ini titik P-nya. Kasih di sini P. Gitu ya. Dengan perbandingan panjangnya CP berbanding DP, CP berbanding DP adalah 1/3. Lihat 1 sini, ini 1. Kalau D ke P itu 3. Kalau D ke P 3, padahal di sini sudah 1, berarti D ke C-nya adalah berapa? 2. Ya, berarti D ke C itu 2, D ke P-nya 3. Makanya ini CP itunya 1, DP nih DP-nya 3 gitu ya. Yang ditanyakan adalah jarak titik P. Jarak titik P ini ke mana nih? Jarak titik P ke bidang BDHF. Mana BDHF? BDHF itu bidangnya berupa bidang diagonal. Ya, lihat ini BD, ini B. Ya, ini BD, ini B, saya tulis sini titik. Ini dia. Ini B, sini D, ini H sini ya. Sini F. Saya tarik lagi ke sini. Ini dia ya, BDHF. Jaraknya dari titik P ke bidang BDHF. Oke. Kira-kira berapa gitu ya jaraknya gitu ya. Ini untuk garis bantu, kita bikin garis bantu. Kita tarik garis. Kita tarik garis dari P ke garis. Kita tarik titik ini ke salah satu garis yang ada di bidang BDHF. Misalnya titik P ini akan saya tarik, titik P ini. Titik P ini akan saya tarik garis ya, ke misalnya ke garis BD ya, ke garis BD. Saya tarik garis ke garis BD. Saya ke sini. Sebentar. P sini, ini ke sini. Seperti ini ya. Oke, nggak tahu nih, belum tentu di sini ya. Ini belum tentu di sini, bisa di sini atau mungkin bisa di sini gitu ya, mungkin bisa di sini gitu ya. Yang jelas kita nggak tahu ya. Oke, misalnya saya ambil titiknya di mana? Di sini deh. Saya ambil di sini gitu ya. Sip. Kalau saya ambil di sini, berarti nanti kita bikin segitiga bantuan. Segitiga bantuannya ya, saya bikin garis lagi dari P ke B. Sini dari P ke B. P ke B sini. Oke. Sorry, nggak pas ya. Dari P di sini. Ke B. Sorry, nggak keluar. P ke B. Ini dia ya. Jadi ada segitiga BPD ya, BPD. Yang jelas dari P itu tarik ke garis BD, tapi yang jelas ini harus tegak lurus ya. Ini harus tegak lurus. Di sininya harus tegak lurus nih.
Gitu. Nggak tahu sebenarnya bisa di sini, bisa justru bisa di luarnya gitu ya, bisa di luarnya. Oke, kalau saya bikin segitiganya, saya bikin segitiganya. Oke, sekarang segitiga ini PDC ini saya keluarkan. Lihat, kalau saya keluarkan, saya bikin segitiga lagi, berarti kurang lebih nanti segitiganya seperti ini. P ini ke D, ke sini ke B, di sini di B, terus ini ke P lagi. Seperti ini ya. Jadi kalau saya bikin hurufnya sini P, terus sini D, sini B. Seperti ini. Terus kalau saya kasih garis lagi, ini B, ke sini, gini ya. Ini C namanya. Oke, ini C, gitu ya. Terus yang ditanyakan itu jarak P ke, ini sebenarnya P ke bidang itu sama aja P ke BD. Jadi kalau saya tarik garis pakai warna yang biru, ini P, ini ke sini. Ya, misalnya kasih aja deh, misalnya sini K. Jadi yang ditanyakan P ke sini yaitu PK. Gitu ya. Sekarang kita cari garis-garisnya. Lihat, perhatikan. Ini harus tegak lurus ya. Ini harus tegak lurus. Ini harus tegak lurus. Ini juga harus tegak lurus. Oke, lihat, perhatikan. Di sini dari rusuknya 12, dari P ke D. P ke D jadi berapa? Lihat, perhatikan di sini. Katanya perbandingannya di sini tadi, ini ke sini 3, di sini 1, C ke P itu 1, terus C D ke P itu 3. Lihat, perhatikan di sini yuk. Kalau seandainya rusuknya itu 12, ini itu 2:1, berarti ini 2:1, berarti yang dari sini ke sini, lihat, perhatikan ya. Oke, kalau kalian cari PC itu ya gampang, nggak susah kok ya. Ini kan artinya di sini 2 satuan, di sini 1 satuan, 2 satuan itu sama dengan 12. Kalau 1 satuan jadi berapaan? 6 gitu kan. Berarti sini sisinya 6 dari sini ke sini. Ini ke sini 6. Kalau 2 satuan ini 12 gitu ya. Kalau ini 12 berarti sini 6 gitu ya. Kenapa? 2 satuan sama dengan 12. Kalau 1 satuan berarti 6. Paham nggak ini? Bingung? Kalau bingung gini aja. 12 bagi 2 berapa? 6. 6 kali 1 ya 6. Gitu ya. Jadi totalnya panjang dari sini ke sini, itu 18 gitu ya. Terus kalian cari lagi dari P ke B. Enggak usah deh. Ini dulu yang diketahui. B ke D. B ke D ini diagonal bidang. Rusuknya 12, berarti diagonalnya 12 akar 2. Seperti itu. Terus dari B ke C. B ke C itu adalah apa? B ke C itu adalah rusuk. Jadi rusuknya juga 12. Harusnya 12. Sekarang kita hitung luas segitiga. Luas segitiga itu sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Hubungan alas sama tinggi apa hubungannya? Hubungan alas dengan tinggi adalah apa? Baik-baik saja ya. Saling tegak lurus. Misalnya gini deh. Kalau saya ambil setengah, alasnya itu misalnya, alasnya itu BD, alasnya itu BD. Berarti tingginya ini PK, yang dicari PK itu ya. Yang dicari PK-nya berapa. Terus kalau saya ambil setengah, alasnya itu saya ambil PD ya. Tingginya berarti BC. Ya, tinggal kita coret-coret yang sama nih. Setengahnya sama, setengahnya sama. Terus BD. BD-nya berapa nih? B ke D 12 akar 2. Saya tulis 12 akar 2. PK. PK itu yang dicari ya. Dari PK itu jarak yang dicari. Ya, di sini K itu yang dicari, sini K. Yang dicari. Berarti ini tulis dulu PK, nggak tahu berapa. Terus PD, PD-nya berapa itu? 18. BC, BC-nya 12. Gitu ya. Yang bisa kita coret dulu aja nih. 12-nya coret, ini 12 coret. Gitu ya. Jadi tinggal PK-nya itu sama dengan berapa? 18 dibagi akar 2. Ya, tinggal kita rasionalkan. Kalau kita rasionalkan berarti sini kali akar 2 kali akar 2 gitu ya. Jadi hasilnya PK persamaan kuadratnya adalah persamaan kuadrat jarak P ke K-nya gitu ya, ngaco nih ya. 18 akar 2 yang atas, yang bawahnya 2 kali akar 2 kali akar 2 2. Ini bisa dicoret. Coret 18 bagi 2 jadi 9 gitu ya. Jadi jawaban akhirnya jarak dari P ke K adalah 9 akar 2. Sip. Berarti inilah jawabannya ya.
yaitu 9 akar 2 cm ya. Ada nggak jawabannya? 9 akar 2. Ah, ini dia. Oh, cre, gitu ya. Itu dia. Paham seperti itu? Belum. Oke, jadi intinya tadi P ini dibikin di sini, terus jarak ke bidang BDHF. Ini BDHF, berarti sama aja jarak dari titik P ke salah satu garis, ya. Saya ambil garis yang terdekatnya, yaitu garis BD seperti ini. Ah, tapi nariknya harus tegak lurus ya. Oke. Jadi harus tegak lurus. Kenapa kok saya ambil BD? Karena titik P dan garis BD itu sama-sama di alas ya. Jadi kita ambil yang sama-sama satu bidang ya. P sama BD sama-sama di alas. Kita ambil yang satu bidang. Jadi sama aja dicari jarak dari P ke BD. Sedangkan P ke BD ini saya namakan PK. Gitu ya. Terus saya gambar di sini seperti ini. P, C, D, sini K, sini B. Bagaimana cara mencari P-nya tadi? Cara mencari P-nya yaitu perbandingannya 2:1. Kalau dari D ke C 12, dari C ke P berapa? Pakai perbandingan, tinggal dibagi aja nih. 12 terus bagi 2, 6. 6 kali 1 jadi ya 6. Berarti sininya 6. Gitu ya. Berarti ini 12 cm, sini 6 cm. Jadi sini 18. Gitu ya. Sip. Diterusin selanjutnya. Oke. Yang belum bisa ulangi ya, yang sudah bisa lewat. Oke, paham sampai sini? Paham. Oke, dadah.